Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan sebuah film yang berhubungan dengan wabah flu atau virus yang terjadi di Korea. Yuk kita sama-sama nonton dan saya akan jadi pembaca dongeng kalian. Let's go! Berawal dari sekumpulan imigran gelap yang berusaha menyusup untuk kerja di Korea, dan salah satu orang terinfeksi virus di gerombolan itu beralih ke adegan lain, di mana terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mobil terjatuh di dalam lubang di area konstruksi. Durian, anggota tim penyelamat daerah Bundang yang ditugaskan turun ke dalam lubang untuk menyelamatkan korban kecelakaan. Namun siapa yang menyangka ternyata korban kecelakaan itu adalah seorang wanita cantik yang bernama Jeruk. Dan ajaibnya adalah mobil jatuh ke dalam lubang yang begitu dalam, tapi si Jeruk tidak terluka sama sekali. Durian yang sudah menjemplung sekian lama ingin mencari kesempatan dalam kesempitan, tapi karena si Jeruk tersebut cukup galak, akhirnya Durian pun menyerah dan menyelamatkan Jeruk keluar. Sesampainya di luar, Durian menghampiri si Jeruk dengan niat untuk mendekati dan meminta nomor WhatsApp, tapi ditolak mentah-mentah oleh si Jeruk. Sudah lama menjomblo, tapi masih ditolak. Sungguh menyedihkan ya. Setelah kejadian tersebut, si Jeruk datang mencari Durian. Hati wanita sulit ditebak ya. Paginya menolak, siangnya datang minta ketemu. Namun ternyata Jeruk hanya datang untuk meminta bantuan Durian turun ke lubang tersebut untuk mengambil tasnya. Si Durian yang awalnya merasa sudah mau lepas jomblo, ya jadi kecewa deh. Makin dipikir, makin menyedihkan. Akhirnya si Durian menolak untuk membantu si Jeruk mencarikan tasnya itu. Tolakan Durian membuat si Jeruk emosi dan ngotot mau cari tasnya sendiri di bawah lubang itu, tapi malah tersandung dan jatuh terluka. Hati Durian mikir tuh, siapa suruh nggak mau kasih WhatsAppnya. Tapi karena Durian masih ingin mencoba berusaha mendapatkan WA-nya, Durian membantu si Jeruk bangun. Kali ini tetap aja tidak berhasil. Jeruk pergi tinggalin Durian tanpa pamit. Benar-benar si Om yang kasihan deh. Gua pengen saranin dia idolanya Blackpink aja deh. Kembali ke imigran gelap yang muncul pada awal cerita. Sekarang mereka sudah tiba di pelabuhan Bundang dan dikurung di sebuah kontainer. Gitu-gitu mainnya kontainer loh, bukan perahu. Tiba dua opa yang nggak begitu ganteng untuk menjemput orang-orang itu. Kita namain aja Opa Kimchi dan Opa Topoki. Kimchi dan Topoki adalah kakak beradik yang melakukan dagang gelap seperti menjemput imigran ilegal yang mereka lakuin sekarang. Si Kimchi membuka kontainer tersebut dan menyuruh Topoki buka center. Topoki termasuk karakter yang agak polos, suruh buka center malah buka flash video. Sambil di videoin, Kimchi dan Topoki melihat gambarannya yang membuat mereka kaget dan takut. Imigran gelap itu udah mati semua dan lumuran darah atau muntahan darah di mana-mana. Di saat mereka mulai panik, tiba-tiba muncul suara dari orang-orang yang mati itu. Ternyata ada satu orang yang masih hidup. Dia meminta tolong kepada Topoki dan Kimchi agar menolongnya. Kita sebut saja yang masih hidup itu si Laki aja ya, karena dia so lucky. Masih hidup ketika orang-orang sudah mati mengenaskan. Saya yakin dia minum jamu jahe merah sebelum perjalanan, makanya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Begitu Kimchi dan Topoki lihat ada yang masih hidup, mereka langsung membawa pergi si Laki. Dalam perjalanan, si Kimchi terus coba menghubungi bos yang menugaskan mereka untuk menjemput para imigran gelap itu, tetapi bosnya tidak mau peduli. Sambil telepon, si Kimchi tidak sadar Laki melarikan diri dari truknya. Di saat itu juga muncul gejala terinfeksi virus pada Topoki. Si Laki lari dan lari, run and run. Akhirnya tidak terkejar oleh Kimchi karena namanya Laki ya. Semua yang dilakukan pasti berhasil. Kimchi membawa Topoki beli obat ke apotek. Di apotek itu, waktu menanyakan obat, Topoki batuk dan ludahnya terpecah ke badan dokter. Kemudian ada anak kecil yang samperin si Topoki. Mungkin karena anak kecilnya bau ikan asin, si Topoki pun bersin ke arah anak kecil itu. Anak kecil itu langsung kabur cari maminya. Sekarang anak kecil itu sudah terinfeksi. Setelah itu si Topoki batuk-batuk lagi. Air ludahnya flying kemana-mana dan semua orang yang ada di apotek tersebut terkena flu Topoki. Pagi yang cerah dengan aroma durian yang wangi. Si Durian akhirnya tidak tahan dengan statusnya yang jomblo selama ini. Dia memutuskan untuk membantu Jeruk menemukan tasnya. Hatinya mikir, semua ini demi WA si Jeruk. Tanpa WA Jeruk, saya harus jomblo lagi deh. Mendadak HP bergetar dari tas si Jeruk. Ternyata yang menelpon adalah anaknya si Jeruk. Namanya Jeruk Nipis. Durian menitipkan tas Jeruk ke si Jeruk Nipis. Dan karena pertemuan inilah Durian jadi merasa punya harapan. Dia mencoba mendekati Jeruk Nipis agar bisa mendekati si Jeruk. Siapa sangka si Jeruk Nipis meminta kartu nama Durian dengan alasan untuk jaga-jaga. Seandainya ada yang hilang di tas si Jeruk. Ibu dan anak sama-sama sadis, mikir si Durian. Adegan beralih ke rumah Jeruk. Jeruk Nipis membawa pulang tas mamanya yang hilang dan menceritakan pertemuan dia dengan si Durian. Hal ini membuat si Jeruk mulai terkesan kepada si Durian. Si Jeruk berencana menemani anaknya pada hari ini, tetapi rekan kerjanya tiba-tiba nelfon
dan menyuruh dia balik kerja karena ada pasien khusus yang butuh bantuan. Dan akhirnya si Jero meninggalkan anaknya dan balik lagi ke tempat kerjanya. Sesampai di rumah sakit, si Jero langsung menemui pasien itu. Ternyata pasien itu adalah si Tteok-bokki yang terlihat tidak terkendali dari kondisinya. Virus mulai bereaksi ke seluruh tubuhnya. Setelah menenangkan Tteok-bokki dan mengetahui hasil pengecekan yang terserang oleh Tteok-bokki adalah semacam flu burung, si Jero mulai mencari apa yang membuat Tteok-bokki seperti ini. Setelah memeriksa barang Tteok-bokki dan melihat video yang berisi imigran gelap itu, si Jero dan profesornya mulai menduga bahwa gejala yang terjadi pada Tteok-bokki berasal dari orang-orang yang ada di kontainer tersebut. Jero mencari Kim Ji untuk menanyakan kejadian pada video itu, tetapi karena Kim Ji tidak menerima adanya yang sudah parah dan terlebih lagi mungkin karena si Jero kurang cakep, si Kim Ji mulai gila-gilaan di rumah sakit dan akhirnya ditahan. Jero sedang sibuk di rumah sakit. Si Jeruk Nipis juga tidak mau santai saja. Jeruk Nipis keluar dari rumah untuk kasih makan kucing di dekat rumahnya. Siapa tahu malah melihat laki di bawah tangga. Beruntung sekali si laki Jeruk Nipis memberikan rotinya pada si laki dan mereka berkenalan melalui roti tersebut. Jeruk Nipis yang melihat laki terluka mencoba menghubungi Durian untuk membantu si laki. Setelah Durian datang, ternyata laki sudah pergi. Durian dan Jeruk Nipis memutuskan untuk mencari si laki. Sambil mencari si laki, Durian membawa Jeruk Nipis ke restoran dengan niat menyogok Jeruk Nipis agar bisa mendapatkan dan memberikan nomor WA si Jeruk. Namun mendadak Jeruk Nipis demam dan ketiduran. Ternyata Jeruk Nipis sudah terinfeksi virus karena sempat berinteraksi dengan si laki. Jero yang sudah melihat video Tteok-bokki pergi ke lokasi kontainer. Dia melihat jejak kaki dan mencurigai ada yang selamat dan keluar dari kontainer itu. Wali kota Bundang yang sudah mengetahui masalah ini datang untuk rapat dengan para dokter karena pemerintah di Bundang terlalu pede. Mereka menertawakan masalah ini dan tidak mau mendengar saran-saran dari dokter. Jero memberitahukan info bahwa kemungkinan ada yang selamat di kontainer tersebut kepada dokter lainnya. Dia dan para dokter memeriksa ulang video Tteok-bokki dan melihat si laki selamat di tengah tumpukan mayat. Dokter menyimpulkan antibodi laki yang selamat dari virus ini bisa dijadikan vaksin untuk menghentikan virus ini. Di saat ini, korban yang terkena virus mulai berjatuhan di kota Bunda. Di seluruh kota terjadi kekacauan dan kepanikan yang luar biasa. Durian sebagai anggota tim penyelamat meninggalkan Jeruk Nipis yang sedang ketiduran dan pergi menyelamatkan korban terinfeksi lainnya. Pemerintah daerah dan tim dokter memutuskan untuk mengevakuasi dari zona yang terpapar virus tersebut. Namun Jeruk memilih tinggal untuk menjemput Jeruk Nipis. Pemerintah yang awalnya pede akhirnya memutuskan untuk mengisolasi kota Bunda untuk menekan penyebaran virus ke kota lain. Kembali ke si Durian dan Jeruk Nipis. Ternyata Jeruk Nipis bangun dan menghilang di saat Durian sedang menyelamatkan orang. Si Durian menghubungi Jeruk agar Jeruk menjemput putrinya. Si Jeruk datang dengan kecepatan super untuk menemui si Durian dan menanyakan keberadaan si Jeruk Nipis. Mereka berdua berpencar ke dalam supermarket untuk mencari si Jeruk Nipis. Dan setelah menemukan Jeruk Nipis, mendadak para polisi datang mengumumkan bahwa tempat itu akan diisolasi. Setelah melewati perjuangan yang hebat, akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Mungkin karena ingin tampil keren di depan si Jeruk, Durian tetap memilih untuk tinggal di sana untuk membantu orang-orang yang terjebak di supermarket itu. Jeruk kemudian membawa putrinya Jeruk Nipis ke tempat tim medis agar dapat gabung dengan para dokter. Akan tetapi, pas mau dikasih lewat, Jeruk Nipis tiba-tiba batuk dan mereka berdua tidak diperbolehkan untuk lewat dari perbatasan. Akhirnya si Jeruk mau gak mau harus memilih bergabung dengan warga-warga Bundang di tempat pengecekan dan karantina. Sesampai di camp karantina Bundang, setiap orang harus diperiksa badannya, termasuk harus membuka bajunya. Di tahap ini, tentu saja Jeruk Nipis nggak bisa lewat karena di belakang lehernya sudah muncul gejala virus. Akan tetapi, karena dia kenal laki, jadi dia memiliki sebagian keberuntungan dari laki. Dia berhasil lewat di tahap pengecekan badan. Camp karantina ini berupa sebuah stadion baseball yang besar. Di sini juga si Durian bertemu dengan PSY. PSY berperan sebagai seorang komandan dalam tim tentara yang di tempat isolasi itu, dan dia adalah seorang villain satu-satunya di film ini. Si villain sempat menawarkan Durian agar bergabung dengan tim tentaranya, tetapi Durian orangnya bukan kurang kerjaan juga. Tujuan utama Durian di film ini adalah mendapatkan WA si Jeruk. Mana bisa segitu gampang dia menyerah dengan misi utama dia. Tentu saja hal ini membuat si villain baper. Di jam makan siang, abangnya si Durian memberitahu Durian bahwa orang yang ketahuan positif terinfeksi akan dibunuh semua secara keseluruhan. Berarti seluruh warga Bundang akan dimusnahkan. Konsep ini didengar oleh si Jeruk yang berada di camp di sebelah Durian. Durian tidak sengaja melihat bercak si Jeruk Nipis dan hal ini kemudian ditanyakan oleh Durian kepada si Jeruk. Si Jeruk bertekad apapun yang terjadi dia tidak akan meninggalkan putrinya dan akan menemukan cara untuk menyembuhkannya. Melihat si Jeruk yang hampir putus asa,
rasa dan sedih, si Durian bertekad apapun yang terjadi dia akan membantu Zero untuk menolong putrinya. Di saat yang sama, Lucky berhasil ditemukan oleh para tentara. Dokter camp karantina itu datang mencari si Zero dan mengabarkan bahwa si Lucky sudah ditemukan. Mendengar kabar ini, tentunya si Zero sangat senang dan ingin langsung pergi ke tempat di mana Lucky ditempatkan. Namun putrinya yang sedang sakit itu ngotot ingin dekat dengan si Zero. Untung si Durian mengeluarkan oki-toki untuk menghibur Ceruk Nipis dan meyakinkan Ceruk Nipis bisa berkomunikasi dengan ibunya dari jauh. Sesampainya di camp medis, para tim medis dan Zero mengambil sampel antibodi si Lucky. Setelah memastikan antibodi Lucky bisa digunakan, si Zero bergegas ke camp Durian dan mencoba membawa Ceruk Nipis ke camp medis. Rasa si Zero berniat menggendong si Ceruk Nipis keluar dari camp karantina. Beberapa orang tim medis datang mencari Ceruk Nipis untuk membawa Ceruk Nipis ke tempat orang yang sudah terinfeksi.